Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan judul terkait putusan arbitrase bidang hukum ekonomi syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurizkia Azahra Al-Faruq, biasanya itu dipanggil Zahra, dengan NIM 050402201112, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang putusan arbitrase bidang hukum ekonomi syariah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu arbitrase syariah. Nah, arbitrase sendiri itu merupakan metode, mekanisme untuk penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa dengan mendatangkan juru damai atau wasit. Nah, jasa wasit atau juru damainya ini itu didatangkan dengan persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit ini mempunyai ketetapan hukum yang mengikat. Jadi ini merupakan di garis bawahi ya, bersifat kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan wasit ini bersifat kekuatan hukum yang mengikat. Itu bedanya dengan mediasi. Jadi mediasi punya mediator, arbitrase mempunyai arbitor. Nah, di sini kita akan membahas arbitrase dalam ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, di situ ada Basarnas. Apa itu Basarnas? Basarnas sendiri merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Nah, arbitrase sendiri kan metode mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau biasanya itu disebut non-litigasi. Nah, yang diberi kewenangan lembaga syariah yang diberi kewenangannya ini Basarnas. Basarnas sendiri mempunyai kepanjangan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sebelumnya, kita akan membahas sejarah Basarnas ini. Basarnas ini merupakan sebenarnya dulunya itu dinamakan BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, badan tersebut telah diubah menjadi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Itu pas diubah, waktu diubah itu berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia MUI nomor Cap 09 MUI 2003 tertanggal 30 Syawal 1424 Hijriah atau dalam tanggal Masehinya itu 24 Desember 2003. Nah, berdasarkan keputusan tersebut, Basarnas ini merupakan satu-satunya badan arbitrase syariah di Indonesia yang berada di naungan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang mana dalam pelaksanaan dan fungsinya itu, Basarnas memiliki sifat independen dan otonom. Nah, dalam penyelesaian sengketa tersebut, sengketa syariah ya, ekonomi syariah, Basarnas ini menerapkan konsep berbasis hukum Islam, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui Basarnas lebih menjanjikan keuntungan dalam jaminan pemenuhan kebutuhan syariah, atau biasanya itu disebut syariah compliance. Kenapa bisa begitu? Soalnya Basarnas ini menerapkan prinsip-prinsip
yang berlandaskan prinsip syariah. Sebelum adanya Basarnas dan BAMUI yang sebelum Basarnas yang diganti ke Basarnas ini, penyelesaian sengketa arbitrase ini menjadi kewenangan pengadilan negeri. Jadi pada masa itu sebelum adanya BAMUI yang diubah menjadi Basarnas ini, dulu itu kewenangan arbitrase syariah ini masih menjadi kewenangan peradilan negeri atau peradilan umum. Nah, kewenangan peradilan agama ini muncul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. Nah, di situ di undang-undang tersebut hanya menentukan sebatas kewenangan peradilan agama itu hanya mengadili perkara perkawinan yang seperti kita tahu ya, perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, sodakoh, dan sebagainya. Nah, itu sebatas kewenangan peradilan agama itu sebatas itu aja, belum termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, dalam perkembangannya, kan pengadilan negeri atau peradilan umum itu belum menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam memutus penyelesaian sengketa. Sehingga akhirnya perkembangannya itu timbullah pemikiran untuk mendirikan lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis Islam. Akhirnya MUI, Majelis Ulama Indonesia bersama Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara bersama-sama mendirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI. Nah, yang telah dirubah menjadi Basarnas sesuai keputusan yang tadi, yang awal saya jelaskan itu. Nah, lembaga ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mana salah satu ketentuan yang dimaksud adalah kewajiban untuk menyerahkan dan mendaftarkan. Mendaftarkan apa? Mendaftarkan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan. Kekuatan yang perlu dieksekusi. Nah, nantinya untuk dilaksanakan. Selanjutnya dalam perkembangannya seiring waktu, pemerintah akhirnya menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tadi tentang peradilan agama, yang pada akhirnya itu memberikan kompetensi absolut kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, ini diatur dalam pasal 49 undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan bertambah ekonomi syariah. Di awal tadi kan ekonomi syariah belum ada, tapi dalam perkembangannya akhirnya timbullah undang-undang ini untuk bertambahnya kewenangan pengadilan agama. Dan dengan demikian itu, berdasarkan undang-undang tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi
telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Itu kalau jalur litigasi itu jalur di dalam pengadilan ya, jadi bukan di luar. Ini bukan arbitrase. Itu kayak putusan ekonomi syariah di pengadilan itu merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Selanjutnya, sejalan dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah tertanggal 10 Oktober 2008, yang mana isinya itu memberikan kewenangan kepada pengadilan agama dalam melaksanakan putusan Basarnas. Basarnas lembaga arbitrase berbasis syariah tadi. Nah, itu tertuang di dalam butir 4 SEMA nomor 8 tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal putusan arbitrase syariah itu tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dan oleh karena itu, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang tadi, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Maka, Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Nah, di sini ya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah yang diubah tadi dalam hal putusan arbitrase dan putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan. Terus pengadilan agama itu berwenang memintakan pelaksanaan putusan syariah nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini para pihak yang bersengketa itu melakukan kesepakatan suatu perjanjian dalam menyelesaikan perkara perdata itu melalui jalur arbitrase syariah, yang mana sengketanya itu harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah tersebut. Nah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Itu menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Nah, maka dari itu perjanjian arbitrase itu meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke pengadilan. Pengadilan sendiri wajib menolak dan tidak ikut serta dalam perkara yang dalam perjanjiannya telah menyatakan arbitrase. Jadi pengadilan tidak boleh ikut campur dalam perkara yang sudah dalam perjanjiannya itu sudah memakai arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketanya. Pengadilan tidak boleh ikut campur. Nah, apa dasar hukumnya? Apa yang memperkuat argumen tersebut? Terus diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di situ yang pertama, nomor 1, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan perjanjian melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jadi pengadilan umum tidak mempunyai hak
dan tidak boleh ikut campur jika putusan perjanjian tersebut di dalam perjanjian tersebut memakai arbitrase. Soalnya itu sudah di luar pengadilan. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita bahas putusan arbitrase. Nah, putusan arbitrase ini yang tadi saya sudah jelaskan di awal itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, kedua belah pihak yang bersengketa yang mengajukan penyelesaian sengketa ini terkait perjanjian tersebut ke pengadilan. Nah, tertuang dalam pasal 631 RV meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 52, yang mana para pihak itu berhak untuk memohon pendapat kepada arbiter, ya, pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Nah, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang telah diajukan oleh para pihak. Nah, jadi lembaga arbitrase ini harus menerima permintaan yang telah diajukan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian tersebut dan memberikan pendapat yang mengikat atau biasanya itu binding opinion. Nah, itu sudah seharusnya terkait permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Apa baik pendapatnya itu berupa kejelasan absolut tentang ketentuan yang oleh pihak itu dirasa kurang. Kayak biasanya kan ada pihak yang, oh saya gak paham ini, gak paham itu. Nah, itu tugas arbiter untuk memberikan solusi pendapat pemahaman kepada para pihak yang bersengketa. Nah, pendapat yang lain itu juga bisa penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan baru yang akhirnya timbul ketentuan-ketentuan baru. Nah, itu wajib disampaikan kepada pihak yang bersengketa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, pelaksanaan putusan arbitrase ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Ini sudah diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, teman-teman. Jadi, untuk selanjutnya setelah diajukan, itu lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase itu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan. Dan tugas panitera memberikan catatan berupa akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya itu juga mempunyai kewajiban menyerahkan putusan asli sebagaimana itu termasuk persyaratan yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan di pengadilan. Yang mana di pengadilan itu diputus. Yang mana itu telah diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu ya. Baik, selanjutnya kita ke kewenangan pengadilan agama. Nah, dalam kewenangan pengadilan agama ini mempunyai yang tadi sudah dijelaskan di awal itu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, ini diperkuat lagi dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan
perbankan syariah. Yang mana itu dalam undang-undang tersebut berisi, yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sudah jelas ya. Selanjutnya, nomor 2 itu dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad perjanjian. Nah, yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagai dimaksud pada ayat 2. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Itu adalah upaya dalam bermusyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas atau lembaga arbitrase lainnya. Jadi pengadilan agama itu mempunyai wewenang untuk penyelesaian sengketa, tapi dalam hal memutus itu masih menjadi kewenangan peradilan umum. Jadi begitu ya teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya bisa saya taruh link artikel yang saya input di description box, teman-teman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.